banyak keraguan di hati yang itu tadi dari segi apa pengalamannya kurang misalnya, ya mungkin takut orang menilai seperti apa. Bagaimana Pak Budianto itu mengajarkan bisnis kepada Pak? Papa mama saya ya lumayan orangnya lumayan ya, satu disiplin. Kalau mama ini orangnya orang yang sangat bisa dibilang perfeksionis lah gitu. Apa enak dan nggak enaknya sebagai putra seorang pemilik perusahaan besar? Halo Pak Aldo. Halo Pak, baik Pak, apa kabar? Waduh, luar biasa. Apa kegiatan Pak Aldo sekarang ini selain tentu saja memasarkan sintesis kuis ya? Iya Pak. Ya sekarang saya ditugaskan secara khusus ya di Synthesis Haze. Synthesis Haze adalah perumahan terbaru kami dari Synthesis. Luasnya 5 hektar, jadi kita sudah jualan kurang lebih dari tahun lalu 2021. Dan ya selain itu saya ya sambil belajar lah Pak kurang lebih mengenai industri properti, jadi kenalan sama ya masih belajar ya masih dong Pak, setiap hari belajar sesuatu yang baru. Oke teman-teman, jadi saya ingin perkenalkan dulu, di samping kiri saya ada Pak Aldo Daniel. Beliau adalah Managing Director dari Synthesis Huis ya, Cijantung ya. Ya. Salah satu proyek dari Synthesis Development. Betul. Nah, Pak Aldo Daniel ini adalah putra dari Pak Budianto Rusli, betul ya? Iya Pak, betul Pak. Pemilik dari Synthesis. Betul Pak. Ini proyek pertama Pak Aldo atau bagaimana? Atau sebelumnya sudah ikut terjun juga? Jadi betul Pak, kalau untuk proyek real estate properti ini adalah proyek pertama saya yang saya benar-benar ikut involve lah kurang lebih. Jadi saya ceritanya baru mulai lulus dan pulang di tahun 2019 akhir di US ya? Ya dari US saya pulang dan saya pulang ke sini kerja. Kebetulan saya bantu Bapak di bidang yang lain selama setahun. Jadi 2021 awal baru saya join di properti Pak. Nah, sejak awal itu memang sudah di set Pak Aldo itu udah suruh bantu Pak Budianto di properti gitu, atau bebas sih sebetulnya gitu? Memang nggak pernah secara eksplisit harus gitu Pak ya. Tapi ya tentunya ada harapan-harapan ya pasti lah ya. Tapi dulu saya juga sempat kerja juga di luar, jadi memang nggak pernah ada paksaan, cuman ya saya ya ada keinginan membantu juga lah Pak. Teman nggak pernah dari dulu nggak pernah harus ya di do ya gitu, nggak pernah sih. Gitu ya. Bagaimana Pak Budianto itu mengajarkan bisnis kepada Pak? Memang kalau di Synthesis dengan Pak Budianto ini sistemnya biasanya dilempar Pak. Dilempar ya disuruh coba, disuruh kasarnya berenang sendiri lah Pak gitu. Nah, kalau udah tenggelam baru deh nanti dibantuin gitu. Diajarin bagaimana caranya gitu kan. Ya, memang Pak Budi lebih pendiam ya orangnya. Jadi
kalau nggak ditanya nggak keluar gitu loh Pak. Jadi memang harus kita yang inisiatif nanya gitu. Tapi mostly ya belajar di lapangan sih Pak. Tapi kuliah kan di US itu Pak Aldo sudah kerja di beberapa perusahaan teknologi juga kan? Betul Pak. Tentu cara salary juga lumayan gitu di sana gitu. Tapi tetap memilih membantu perusahaan keluarga. Ya memang mungkin dulu saya lumayan idealis Pak ya. Saya dulu waktu kuliah ya, waktu apply kerja ya nggak gampang juga Pak ya apply kerja di sana, karena ya dan saya pernah berpikir kalau orang pinter di Amerika udah banyak lah Pak gitu, orang pinter ya. Saya pikir saya mau pulang ke Indonesia gitu dengan ya apa yang saya bisa bawa dari Amerika, saya bisa ya mungkin saya terapkan atau saya bisa bagilah gitu, kurang lebih gitu Pak, di sini gitu. Dulu saya punya mimpinya kayak gitu Pak. Jadi mimpi sejak awal, sejak kuliah pun sudah ingin ikut membesarkan perusahaan keluarga. Ya lebih ya mungkin berpikirnya bukan hanya untuk perusahaan keluarga, tapi maksudnya in general Pak ya gitu ya, setidaknya kita bisa ya hidup tidak hanya bekerja aja, tapi ya bisa memberikan sesuatu yang lebih lah gitu ke orang lain juga gitu. Ya beruntungnya saya bisa kuliah di luar negeri, ya mungkin beberapa hal-hal yang saya bisa share gitu, misalnya ya mungkin untuk perusahaan keluarga, bisa untuk perusahaan yang lain juga, siapa tahu kan Pak. Apa yang Pak Aldo dapatkan saat kuliah di US itu dan kemudian bisa diterapkan di Indonesia? Memang banyak yang berbeda Pak ya. Banyak waktu pulang Indonesia cukup banyak kaget juga karena teori yang dipelajari sama pasar beda banget. Yang kan dulu kan idealis Pak ya. Nah, sekarang jadi realis gitu. Tapi banyak yang saya pelajari dulu, dan memang banyak perbedaan culture ya Pak dulu. Ya misalnya dulu di Amerika ya ngomong apa adanya gitu ya, straight to the point, dan kalau di Indonesia tidak terlalu straight to the point. Kalau ngomong kita harus ya lebih kadang-kadang berputar dikit, ada basa-basinya dikit. Tapi ya ada inilah Pak, ada timurnya sedikit. Di luar itu mungkin ada yang saya pelajari di sana tuh mengenai servant leadership Pak. Jadi leadership yang tidak hanya ya nyuruh-nyuruh gitu ya, tapi karena sebagai leader kita mindsetnya bukan harusnya dilayani ya, tapi maksudnya kita juga di satu sisi harus melayani yang kita lead juga gitu. Jadi itu Pak Aldo bisa terapkan di sini. Saya berusaha sih Pak ya. Dan kadang-kadang orang juga sampai bingung gitu Pak kadang-kadang ya, karena kayak duh Pak Aldo jangan sampai kayak gitu. Ya tapi mungkin karena saya belajarnya seperti itu gitu ya. Kalau di luar itu kan biasa semua kita itu lebih dididik untuk mandiri ya. Kalau di sini lebih cenderung dilayani. Ya. Memang nikmatnya tinggal Indonesia gitu Pak ya. Kemudian memutuskan untuk balik ke Indonesia dan bergabung dengan perusahaan keluarga Sintesis Development itu atas keinginan Pak Aldo sendiri atau memang ya atas rayuan dari orang tua? Ya bisa dibilang campur-campur lah Pak ya. Campur-campur. Ya tentunya ada keinginan membalas budi ya, tentunya ya pengen bantu juga.
Pak Budi juga kan udah signal lah udah mau pensiun segala macam kan. Kita jadi udah dipersiapkan. Ya, sayanya belum siap tapi ya masih belajar lah Pak. Khasiat apa yang disampaikan dari orang tua Pak Aldo pada Pak Aldo terkait bisnis ini? Mungkin ada nasihat-nasihat yang sangat berpengaruh pada diri Pak Aldo terhadap perusahaan ini, apalagi Pak Aldo sebagai pengurus perusahaan. Banyak ya Pak ya, mungkin dari beberapa yang melekat, mungkin salah satunya yang pertama ya jalani aja gitu. Tentunya kalau di properti kan ada naik turunnya Pak ya, ada naik turunnya dan banyak tantangan ya. Tiap hari kita jalani aja dan tiap hari kita belajar dan ya kita tekuni ya, apapun masalahnya kita hadapin lah gitu. Dan secara ya kita juga punya slogan grow in trust, build with passion gitu. Jadi ya kita sebagai developer ya kita harus mengedepankan ya trust itu Pak gitu loh. Ya trust kepada customer, trust kepada rekan-rekan kerja gitu, yang maupun yang internal atau yang eksternal gitu. Di luar itu ya dengan menjalani itu tiap hari ya kita juga mungkin secara spiritualnya Pak ya, ini lebih personal, ya kita berikan yang terbaik gitu Pak, berikan yang terbaik karena kita memang nggak tahu ya kedepannya akan tetap diberkati atau enggak ya, kita apakah sintesa akan selalu ada atau enggak. Yang kita bisa lakuin hanya tiap hari kita berusaha berikan terbaik ya, kita berserah gitu ya. Yang penting kita kerjakan dengan tulus, dengan hati yang benar gitu ya. Jadi itu sih Pak palingan. Pernah nggak sih mendapatkan the best advice, nasihat terbaik, apakah dari orang tua atau mungkin dari nenek kakek dulu, atau mungkin dari kampus atau buku atau dari manapun yang sangat berpengaruh pada karir dan bisnisnya Pak? Ya mungkin salah satunya itu yang saya masih coba terapkan tiap hari ya, mengenai servant leadership itu Pak ya. Ya tiap hari saya ya kadang bingung juga gitu sebagai seorang leader, apa yang bisa selain kita kasih perintah doang gitu ya, tapi apa yang kita bisa kasih supaya orang kita bisa bukan membangun diri kita sendiri aja tapi membangun orang lain juga gitu. Orang tua pernah nggak mengarahkan atau memberi nasihat, jadi orang tua harus jujur atau punya tekad yang kuat dan segala macam gitu. Kalau di Pak Aldo sendiri gimana? Kalau orang tua memang kebetulan nih ya papa mama saya ya lumayan apa ya orangnya, lumayan ya, satu disiplin. Kalau mama ini orangnya orang yang sangat dibilang perfeksionis lah gitu. Jadi lumayan menurun lah ke saya gitu. Jadi kalau pekerjaan tuh harus excellent gitu ngerjainnya. Bahkan sampai kadang-kadang yang kecil pun saya kerjanya juga lumayan profesional, kayak cuci piring gitu. Saya kerjanya benar-benar sampai bersih gitu ya, apapun itu diri. Tapi Pak Aldo masa masih cuci piring? Oh saya masih Pak. Saya masih, makanya itu dia mungkin dari filosofi servant leadership itu Pak ya. Jadi saya sampai sekarang di rumah. Iya. Ya, masih cuci piring, ya bantu istri juga di rumah, ya, masak juga gitu Pak.
gitu ya. Iya. Aneh Pak ya. Bisa pakai asisten. Iya sih. Cuman mungkin saya satu karena udah terbiasa ya hidup independen karena tinggal di luar negeri sendirian gitu selama 7 tahun. Di luar itu ya saya ya mungkin menghidupi tadi Pak yang tentang servant leadership ya, maksudnya karena buat saya di rumah ya walaupun saya di sini mungkin seorang leader atau orang bilang bos lah ya, tapi di rumah saya bantu istri juga gitu loh. Saya harus serve istri saya sebagai kepala keluarga gitu. Jadi terus saya hidup di sana gitu ya. Jadi itu jadi melekat ke sampai hari ini gitu. Jadi ngepel juga masih. Cuman mungkin kalau enak nggak tahu deh, nanti kita lihat ya. Pernah nggak Pak Aldo mengalami hard choice ya, pilihan sulit? Tentu setiap orang punya takaran yang berbeda-beda gitu. Tetapi dalam hidup itu kan tidak mungkin enjoy terus, asik terus gitu kan. Pernah menemukan pilihan sulit yang sangat dilematis. Bahkan Pak Aldo sendiri merasa bahwa titik itu adalah mencapai titik terendah gitu dalam hidup itu. Pernah? Mungkin satu hal yang cukup sulit saya alami ya di masa pandemi kemarin Pak ya. Karena saya pulang dari Amerika itu di 2019 akhir dan langsung kena COVID tuh Pak ya. COVID kan di awal 2020 tuh nyampe di Indonesia ya. Dulu kalau di luar kan emang udah sebelumnya. Ya di saat-saat baru lulus kuliah gitu ya, waktu ya bingung lah ya mau ngapain nih gitu kan, dihantam sama COVID gitu. Jadi ya banyak perasaan-perasaan yang bikin apa namanya ya self doubt ya, banyak anxiety juga di saat-saat itu ya. Tapi mantra jalanin aja dulu tiap hari gitu, jalanin tiap hari ya, lumayan membantu lah gitu ya. Dan mungkin salah satu hard choice yang saya buat selama ya 2-3 tahun ini mungkin saat disuruh ya ditugaskan di Synthesis Case Pak. Karena ya satu, saya belum pernah punya banyak pengalaman di properti, dan secara jenjang karir pun di bidang properti pun juga masih kurang lebih baru mulai gitu ya. Tapi karena satu dan lain hal, Pak Budi menugaskan saya di sini untuk pegang proyek Synthesis Case yang challenging dan seru juga gitu saat dijalanin. Tapi sempat ragu nggak? Saya bisa nggak sih saya gitu? Justru itu Pak, banyak keraguan di hati yang itu tadi dari segi apa, pengalamannya kurang misalnya, ya mungkin takut orang menilai seperti apa. Waktu awal-awal ketemu dengan media juga grogi sekali itu kan, takut salah ngomong atau apa ya kan, on record gitu kan. Terus ya ketemu customer gitu, khususnya kalau Synthesis kan memang ya mungkin untuk beberapa orang yang tahu punya histori juga Pak ya, ada histori yang ya cukup sulit lah gitu kurang lebih. Dan buat saya ya karena saya ini proyek pertama, saya tentunya proyek pertama pengennya sukses dong ya Pak ya. Ya saya punya beban moral lah gitu pada
seluruh karyawan Sintesis, kepada customer yang udah loyal kepada Sintesis juga, kepada customer yang baru. Tentunya itu sebuah bukan cuman hal sepele gitu ya Pak ya. Jadi saya benar-benar mikirin banget gitu. Sampai stres itu. Ya, tapi ya kembali lagi mantra yang oke, jalanin aja deh dulu deh. Ya, tapi jalanin dengan sepenuh hati tiap hari gitu. Bagaimana menjawab dari keraguan Pak Aldo sendiri itu? Mengatasinya bagaimana? Tentunya kalau dibilang dari tekad sendiri itu mungkin bohong Pak ya. Saya mungkin nggak jujur, karena ya sejujurnya banyak orang-orang yang mensupport saya gitu, dari orang tua, ya keluarga, tapi ada juga mentor-mentor yang ya memberikan masukan dan memberikan semangat lah. Kalau pulang ke rumah sama istri gitu juga di rumah ya kadang iya, tapi akhirnya biasa istri jadi marah gitu karena aduh ceritanya bikin pusing aja gitu. Ya dengan doa juga tiap hari ya kita sama-sama berusaha untuk memberikan yang terbaik. Apa yang Pak Aldo sudah lakukan yang terbaik itu mungkin dari strategi bisnis untuk tesis bisnis? Ya kalau buat saya mungkin waktu ambil proyek ini yang saya terapkan di awal itu semua detail pun itu penting Pak, it matters gitu. Kenapa? Karena customer itu pasti menilai. Jadi mindset yang mungkin saya coba terapkan tuh ya customer centric gitu. Jadi bahkan sampai penempatan pohon, sampai kebersihan, hal-hal yang mungkin nggak kasat mata tuh itu bahkan itu yang harus diperhatikan Pak. Itu yang Pak Aldo sampaikan ke tim gitu ya. Jadi mungkin kalau bisa bilang ya saya yang salah satu paling cerewet gitu di grup. Misalnya untuk kebersihan itu saya juga yang cerewet. Ya kenapa begitu? Karena itu kalau yang kecil aja kita nggak bisa rawat, bagaimana yang besar gitu loh. Mungkin saya punya pemikiran seperti itu Pak. Gitu. Jadi dari yang kecil kita kasih contoh ya, yang besar pun responsibilitas yang lebih besar lagi itu juga harus dilakukan penuhnya gitu. Apa enak dan nggak enaknya sebagai putra seorang pemilik perusahaan? Apa ya? nggak punya pilihan nggak enak aja. Enak semua. Enggak juga sih Pak. Mungkin lebih nggak enaknya itu ya mungkin ekspektasi yang orang punya ya. Dan mungkin ekspektasi yang dulu Bapak seperti apa, gaya leadershipnya seperti apa, pasti kan beda Pak ya. Ya orang-orang yang mungkin dulu udah terbiasa dengan gayanya Bapak, pas ketemu saya mungkin berbeda gitu kan ya. Ya itu ya nggak gampang juga Pak gitu loh. Gimana caranya? Ya saya kan juga pasti nggak bisa semuanya saya kan, ya kan saya ya harus bisa managing juga gitu, gimana managing ekspektasi orang dan supaya tujuannya sama ya kan, tujuannya kita membangun suatu properti yang bagus yang customer akan pakai dan yang nyaman dan aman gitu. Gaya kepemimpinan, gaya leadershipnya Pak Budianto dengan Pak Aldo Daniel itu gimana?
bedanya apa sih? Pasti sama-sama baik ya Pak. Sama-sama baik lah. Ya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah lah ya. Tapi mungkin kalau Pak Budi dulu memang lebih detail mungkin ya, Pak Budi very hands on gitu ya. Kalau saya mungkin karena ya terbiasa, kembali lagi Pak ya, karena udah pernah kerja juga di luar, jadi saya udah punya ekspektasi ya cara kerja yang seperti apa juga gitu ya. Mungkin saya berekspektasi setiap orang tuh ya independen gitu. Mungkin saya lebih delegasi gitu. Nah itu mungkin sesuatu yang berbeda dikit lah gitu. Sebagai anaknya pemilik nih, dalam memimpin tim gitu, pernah nggak dibantah gitu oleh dari anggota tim? Pernah dong Bang. Pernah ya? Pernah dong. Justru saya senang kalau dibantah. Misalnya ya. Justru itu Pak, mungkin kalau ya sekarang saya lebih karena gaya independen tadi Pak, justru saya lebih pengen dengar dari teman-teman gitu. Justru saya pengalaman. Jadi saya misalnya bilang A gitu, tim ada yang bilang nggak apa, kayaknya mendingan B atau C gitu. Nah, itu saya justru lebih seneng karena berarti mereka lebih expert daripada saya gitu loh di pos mereka masing-masing. Kalau mereka memang tugas mereka kan di sana. Tapi kan Pak Aldo punya kuasa untuk mengatakan maunya A gitu ya. Maunya A. Di satu sisi ya, tapi kembali lagi ke filosofi servant leadership itu Pak. Karena saya pernah di posisi mereka juga, dan saya juga pernah mendapatkan leader atau mentor yang membuka channel untuk oke, coba dulu, ayo ngomong atau buka opini. Sehingga ya di filosofi itu ya leader membuat other leaders gitu loh. Nah itu yang mungkin saya pengen terapkan supaya ya, karena saya nggak mau membesarkan diri saya aja gitu loh, karena di satu saat kan siapa tahu sintesis nggak ada keluarga Pak Budianto Rusli gitu kan misalnya, pastinya kan akan ada penerusnya siapapun itu gitu yang diberkati pada saat itu ya. Justru saya senang kalau teman-teman pick up gitu loh. Selain anaknya bos besar gitu ya, kita masih muda. Siapa itu berapa sih? Ya masih 29 Pak. Baru 29 loh, masih anak. Baru aja. Tentu yang dipimpin juga banyak yang lebih senior. Biasanya juga ada pertentangan, ada kecemburuan sosial, ada hal-hal yang negatif yang mungkin kurang baik gitu dalam hubungan sumber daya di perusahaan gitu. Pak Aldo juga rasakan juga. Ya dinamika itu ya nggak cuma di sintesis, tapi tentunya di tempat ini pasti ada apa ya. Apalagi hari ini ya banyak perubahan, banyak teknologi baru, banyak ide-ide baru ya. Tentunya apa yang oke dan nggak oke ya justru adanya yang senior dan adanya yang baru itu bagus juga gitu loh Pak. Karena yang muda-muda ini mungkin ya banyak energi gitu ya, banyak ide-ide baru. Tetapi di satu sisi yang senior walaupun banyak pengalaman, dari pengalaman itu mereka punya wisdom gitu. Ada kedua sisi ini, bukan menurut aku malah bukan sesuatu yang jelek gitu, malah sesuatu yang bagus supaya balance. Cuman tinggal bagaimana nih kita managing
directionnya ke depannya gitu, apa yang kita mau terapkan, apa yang kita nggak terapkan, baiknya apa ya, itu justru pasti ada lah, cekcokan itu pasti ada ya. Tapi semuanya untuk kebaikan perusahaan, kebaikan kita semua. Obsesi Pak Aldo Daniel itu apa? Ya kemarin ini awal tahun ya sempat ngobrol sama istri bentar lah ya. Ya apa sih harapan di 2023 gitu. Ya tanpa pikir panjang, yang pertama keluar tambah sukses ya. Tapi di saat itu jadi apa ya? Kok yang dipikirin kok sukses dulu ya gitu. Memang untuk setiap orang kan sukses beda-beda ya. Tapi mungkin kalau untuk di masa depan Mbak ya, saya berharap di luar dari ya sukses, ya saya bisa bantu orang lah Pak, kurang lebih gitu. Baik di dalam perusahaan, membangun orang, jadi nggak cuman bangun rumah aja gitu, nggak hanya membuat produknya, tapi membuat satu tim yang solid dan punya apa ya, kayak kesempatan-kesempatan di mana orang bisa berkembang gitu. Ya, di luar itu ya bisa diingat sebagai orang yang ya baik hati dan trustworthy sih Pak. Oke, terima kasih Pak Aldo. Thank you atas Pak Pur, waktunya, obrolannya. Thank you Pak Pur. Moga-moga sesi tadi sukses dalam hidup dan berbisnis, juga basis development khususnya Pak Aldo Daniel handle ini basis is sukses juga di Amin Pak, tahun-tahun depan. amin. Oke, demikian tadi obrolan saya dengan Bengkok dengan Pak Aldo Daniel, Managing Director dari Sintesis Cijantung ya. Cijantung. Kapan-kapan mampir kalau boleh. Oh iya. Iya. Oke, jadi teman-teman kalau lagi ada waktu senggang mampir ke ini ya, Sintesis. Iya. Gitu. Jadi ikuti terus The Best Advice YouTube channel, banyak sekali inspirasi dari para tokoh baik bisnis maupun politik, sosial dan lain sebagainya. Dan jangan lupa tekan like, komen, share dan subscribe. Terima kasih. Pak. Terima kasih Pak Pur. Thank you.